Trik TWK, materi singkat, pilar negara. 4 pilar negara atau disebut juga 4 asus dasar merupakan 4 prinsip dasar atau fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, pilar ini kan disebut juga sebagai tiang atau bisa diartikan sebagai tiang atau penyangga utama yang menjaga kesatuan, kedaulatan, dan juga keberlanjutan bagi negara Indonesia. Sama seperti halnya sebuah bangunan, apabila salah satu tiangnya roboh, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Nah, sebuah negara ini juga sama, apabila salah satu pilarnya ini roboh, maka Indonesia ini tidak akan kokoh. Di sini kan disebutkan bahwa pilar negara itu ada 4. Nah, 4 ini apa aja sih? Kalian ingat-ingat aja PUNBI. P-nya adalah Pancasila, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, N-nya adalah NKRI, dan B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas satu-satu ya. Untuk Pancasila, Pancasila ini merupakan sebuah dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Nah, kenapa bisa 5 sila? Ini ada sejarahnya. Silahkan kalian pelajari sejarah dari 5 sila ini. Kemudian dari 5 sila ini diturunkan menjadi butir-butir Pancasila. Ada 45 atau ini merupakan implementasi dari ke-5 sila ini. Ini udah aku jelaskan. Silahkan kalian tonton aja di playlist aku yang trik TWK. Oke, lanjut. Pancasila ini memiliki fungsi, yaitu ada 9 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, cita-cita bangsa, perjanjian luhur, falsafah bangsa, dan juga jiwa bangsa. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi negara, yaitu landasan hukum tertinggi di Indonesia. Meski begitu, meskipun ini merupakan hukum tertinggi, tapi dia juga pembuatannya harus bersumber dari si Pancasila ini, gitu ya. Nah, Undang-Undang 1945 ini mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Maka kalian nanti harus belajar juga nih dari sebelum amandemen itu bagaimana dan setelah amandemen itu bagaimana. Undang-Undang 1945 ini berfungsi untuk mengatur, yang pertama ada struktur. Struktur dari Undang-Undang 1945 ini terdiri dari 3. Yang pertama ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian ada batang tubuh. Nah, batang tubuh ini dari sebelum dan setelah amandemen aku sarankan untuk kalian pelajari ya. Kalau untuk setelah amandemen ini kan terdiri dari 21 pasal dan juga 73 ayat. Kemudian ada juga di bagian penjelasan. Kemudian UUD 1945 ini berfungsi juga untuk mengatur pembagian kekuasaan negara, yang mana kekuasaan negara ini dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini sebelum dan setelah amandemen ini juga ada perbedaannya. Yang selanjutnya adalah NKRI. Bentuk negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini termuat pada pasal 1 ayat 1 dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal ini, dapat diartikan bahwasanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui sistem demokrasi. Oke, kita lanjut ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia dan merupakan simbol toleransi dari keberagaman Indonesia karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Nah, yang mempersatukan adalah si Bhinneka Tunggal Ika ini, yang mana Bhinneka Tunggal ini juga terdapat pada lambang negara Indonesia. Semoga bermanfaat ya.